Ibu. Ya. Jadi goalnya, Ya. sekarang kami cari goal kami nyari standar SPM kami. Ya. Tapi untuk ibu bapak semuanya goalnya adalah bagaimana mengetahui kesehatan kita. Ya. Jadi akan sangat rugi kalau kami datang, ibu bapak tidak dapat goalnya. Ya. Jadi kita hidup ini kan punya goal masing-masing ya. Maksud gol apa, Bu? Gol. Hasilnya. Hasil yang kita Output. capai. Ya. Jadi kalau kami kan jelas pencapaian kami cari standar SPM untuk DMHT namanya. Nah, kalau kami tidak menjelaskan ini sebenarnya juga tidak apa-apa. Tapi sayang aja ibu bapak tuh tidak punya goal untuk pemeriksaan ini. Jadi kenapa dilakukan di sekolah, instansi, di mana-mana PTM ini sedang digalakkan pemerintah. PTM ini adalah penyakit tidak menular. Kuncinya Jadi di kami tempat itu mengadakan screeningnya. Yang kami lakukan di sekolah ini ada 2 penyakit, yaitu hipertensi dan diabetes, kencing manis. Nah, alhamdulillahnya. Kenapa 2 penyakit ini sangat digalakkan oleh pemerintah? Karena kategorinya kalau diabetes itu ibunya penyakit sebenarnya. Kalau orang udah kena diabetes, dia sebenarnya udah kena ibu dari penyakit induk penyakit bahasanya. Jadi bahasa awalnya kalau pintu tok kuncinya itu dah dol. Jadi apapun bisa masuk ke dalam tubuh kita. Penyakit yang lain-lain seperti apa? Asam urat lah, jantung lah, hipertensi lah, rentetan. Karena apa? Sel kita udah rusak. Nah penyebabnya apa? Gaya hidup kita. Nah kemudian hipertensi kategorinya penyakit silent killer, pembunuh di dalam diam. Kenapa dikatakan pembunuh di dalam diam? Contohnya tadi ada yang 200/100 darahnya. Dia tidak merasakan apa-apa, fine-fine aja. Nah itu bahaya karena bisa aja sewaktu kita tumbang stroke. Nah penyebab stroke jika ada 2, apa kira-kira? Penyebab stroke darah tinggi dan satunya kalau dia misalnya darahnya normal tapi dia ada yang satu kolesterol. Nah jadi penyebab stroke itu ada 2 ya. Kalau dia tidak kolesterol dia darah tinggi. Nah jadi tapi yang lebih berbahaya itu kadang-kadang itu darah tinggi. Kenapa tadi silent killer, pembunuh di dalam diam, karena kita tidak menyadari. Nah, pemicu itu semua sebenarnya adalah gaya hidup. Sebenarnya keturunan ada juga, tapi itu cuma 1% sebenarnya. Pemicunya adalah gaya hidup kita. Termasuk saya nih dulunya, tabungan saya 10-15 tahun yang lalu buruk. Jadi orang yang kena hipertensi atau diabetes itu bukan gaya hidup yang saat ini, tapi gaya hidup yang dulu. Jadi udah menabung dulu ibu-ibu. Misalnya sekarang oke yang masih muda diceknya normal, tapi gaya hidupnya buruk. Itu tunggu 10-15 tahun ke depan. Dia ngutangkan kita. Kenapa? Usia 40-40 ke atas tuh baru terlihat penyakit-penyakit kita. Karena sel kita udah rusak. Siapa yang merusaknya? Kita seorang. Di mana kita merusaknya? Lewat dapur kita. Nah, jadi Bapak Ibu perlu tahu standar makanan yang harus kita pahami. 1, gula. Gula ini ternyata setelah dilakukan penelitian sangat bisa berbahaya untuk tubuh kita. Menyebabkan kerusakan sel di dalam tubuh kita kalau makanan kita mengandung tinggi gula. Nah, standar di Indonesia itu tidak boleh lebih dari 4 sendok makan per hari gulanya. 4 sendok makan. Nah, makanya kalau kita beli itu perlu kita cek berapa gram. Nah, saya pernah cek satu minuman itu ada yang 8 gram. 8 gram itu fit 3 sendok gulanya. Nah, 8 gram. 1 saset minuman. Nah, kan kita harus cek tuh. Nah, nanti kita perbandingkan, kita ambil gula, kita timbang. Berapa sih 8 gram itu, berapa sendok sih sebenarnya gulanya? Jadi kita tahu, oh ini sudah tinggi gula. Boleh nggak kita minum? Boleh, tapi tidak boleh secara terus-menerus. Misalnya seminggu sekali bolehlah. Nah, kenapa anak muda sekarang tuh banyak yang gulanya tinggi? Salah satunya suka ngape kan? Kopinya yang saset-saset, jadi banyak manis, termasuklah ini fenomena anak-anak saya. Jadi kita ini PR-nya bukan ke orang, tapi PR kepada diri sendiri termasuk saya ya. Nah kemudian garam tidak boleh lebih dari 1 sendok teh makan. 1 sendok teh, jadi kalau masak tuh, biasa tidak pemasin Bu. Nah mungkin standar pemasin kita nih 3 sendok. Ya kan, padahal standarnya tuh tidak boleh 1 sendok per hari per orang. Gimana ngukurnya? Nih ibu-ibu harus pintar berhitung mulai sekarang. Gimana ngukurnya? Kita masukkan garam di sayur kita, misalnya 2 sendok. Berapa orang yang makan? Kalau kita sendiri ya udah 2 sendok kita makan. Kalau kita makan beramai berapa orang? Berapa porsinya? Kira-kira aja, tidak
Kalau dalamnya diratah gimana? Dia lebih parah lagi. Ya, Ya makanya harus distandarkan. Jadi tidak boleh lebih dari 1 sendok teh. Kenapa ini terjadi sebenarnya dengan kita? Tidak salah juga. Kenapa? Karena kita udah kebiasaan dari kecil. Makanya anak kita dibiasakan yang masih punya baby, yang masih ibu-ibu muda harus banyak belajar. Dari anak kecil lah kita membiasakan makan yang terlalu enak. Anak kita nggak bisa disalahkan. Contoh anak saya paling suka kalau anak saya makan banyak. Ternyata saya salah, ya kan? Nah enak-enak lagi kita masak tuh, yang enak-enak lagi gitu kan? Nah boleh enak-enak sebenarnya. Makanan itu diolah yang kayak ngebus pun sebenarnya enak, cuman kita udah terbiasa lidah kita, ya kan? Yeah. Nah kemudian minyak atau mentega tidak boleh lebih dari 5 sendok per hari. Nah contoh kita masak nih, kadang kita tidak pakai ukur-ukur kan? Nah ternyata setelah saya ukur 5 sendok itu wah sedikit bu minyak nih. Nah kita goreng dah minyak, gulai oseng-oseng dah minyak, belum lagi nanti kasih santan lagi, minyak lagi. Makan kue bermentega, minyak lagi. Nah, jadi serangan itu terus-menerus kepada tubuh kita. Mungkin saat kita masih muda fine aja. Setelah kita tua kayak saya ini baru merasa, saya kan udah 50-an ke atas, jadi baru terasa. Oh, iya gasaan. Saya pun baru benar-benar paham sejak saya megang program itu. Walaupun saya orang kesehatan, tidak salah kalau orang awam tidak mengerti. Kami orang kesehatan belum tentu tahu standar-standar itu secara jelas, secara peak untuk menerapkan di kehidupan kita. Akhirnya saya mempunyai PR yang sangat besar, bukan untuk orang, tapi saya dan anak-anak serta keluarga saya. Jadi kita